Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya perkenalkan, saya mencoba membuat CBT yang saya install di server sekolah. Mungkin bisa dicoba-coba untuk digunakan. Bapak Ibu bisa membukanya di rumah dengan mengetik alamat ini. Ini nanti akan saya share di grup untuk Bapak Ibu mungkin ingin mencoba membuka login dan sebagainya. Nanti saya coba terangkan bagaimana menggunakannya. Alamatnya ini kita buka di sini. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk login admin dan guru. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan username dan password yang sudah saya berikan di sini. Ini huruf kecil semua dan passwordnya 123456. Saya coba masuk dengan nama saya sebagai guru dan passwordnya sama saya di sini. Ini adalah tampilan dashboard untuk user guru sebagai guru. Ini untuk peserta sudah saya masukkan kelas 9. Jika Bapak Ibu nanti menghendaki untuk kelas 7 dan kelas 8 bisa saya masukkan. Kemudian yang bisa kita lakukan di sini adalah sebagai guru adalah membuat bank soal. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bank soal. Kita klik saja untuk bank soal. Nah, di sini kita bisa membuat bank soal. Kita juga bisa membuat jadwalnya di sini. Nanti saya terangkan satu persatu untuk membuat bank soalnya. Kemudian untuk menu yang berikutnya yang penting adalah membuat jadwal ujian. Apabila Bapak Ibu sudah membuat bank soal, nanti Bapak Ibu bisa membuat jadwal di sini. Nanti juga akan saya terangkan satu persatu. Apabila anak-anak sudah mengerjakan dengan menggunakan HP-nya, nanti kita bisa lihat nilainya di sini juga. Di hasil nilai mapelnya apa. Kalau panjenengan mapelnya matematika, nanti yang keluar matematika. Kalau mapelnya bahasa Indonesia, nanti juga keluar bahasa Indonesia. Seperti itu. Misalnya ini bisa dilihat, ini dicoba saja, dilihat dan seterusnya. Oke, karena ini masih uji coba, belum ada yang mengikuti ulangan, jadi kita tidak bisa melihat hasil yang ada. Kita mulai saja dari yang pertama adalah membuat bank soal. Untuk membuat bank soal, kita klik menu bank soal, kemudian kita klik tambah bank soal. Kita pilih mata pelajarannya, kemudian level soalnya digunakan untuk kelas 9. Kemudian kita pilih kelas 9 apa. Kalau 9 semuanya ya berarti kita pilih semuanya. Kalau hanya kelas-kelas tertentu, Bapak Ibu juga bisa pilih kelas 9A saja misalnya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian jumlah soal untuk pilihan ganda itu berapa. Misalnya kita akan membuat soal itu yang ditampilkan adalah
20 misalnya, di sini 20 tetap dengan bobot 100%. Kita bisa menyiapkan soal lebih dari 20 supaya nanti sistem CBT bisa mengambil 20 secara acak. Jadi kita bisa menyiapkan 30 misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti kita sudah menyeting, maaf ini 20, kalau kita sudah menyeting ini 30, di sini 20, maka nanti kita harus membuat betul soal-soal itu sebanyak 30, tidak boleh kurang. Nanti kalau kurang, sistem tidak bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk uji coba saja kita coba aja, misalnya ini 5 soal, 10 soal ya, 10 soal. Kemudian saya mau memunculkan 5 soal saja. Contoh. Untuk aplikasi ini pada saat ini kondisinya masih normal untuk pilihan ganda. Jadi untuk uraian ini masih dalam perbaikan. Jadi mohon maaf untuk IC-nya uraian ini belum bisa dipakai, kita kosongkan saja. Dikosongkan bukan berarti tidak ada pilihannya, harus diisi oleh begitu. Ada soal aktif, kita klik simpan. Seperti ini, berarti yang baru kita buat adalah yang berwarna yang bawah sendiri. Ini soal masih kosong. Nah, untuk mengisi soal, kita bisa klik ini tanda ini. Saya terangkan dulu, apakah tidak bisa impor dari soal yang sudah dibuat di Microsoft Word sebenarnya? Ini sebenarnya bisa Bapak Ibu, tapi perlu mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh aplikasi ini. Jadi kita coba aja semuanya nanti secara bertahap. Kita coba untuk membuatnya di aplikasi langsung, karena tidak sulit menurut saya. Kita coba saja, kita buka. Pada saat kita buka, ini soal kita masih kosong, kita bisa klik ini, tambahkan pilihan ganda. Pada saat kita klik pilihan ganda, karena kita tadi merencanakan ada 10 soal, maka disiapkan tempat 10 soal. Jadi ini nanti harus diisi secara selesai, harus selesai. Kemudian kalau kita perhatikan, penulisan soal di sini cukup mudah. Kenapa? Ini tampilannya seperti semua fasilitas dipenuhi. Ini kita bisa preview nanti kalau sudah membuat soalnya, kita bisa ngedit, jenis hurufnya juga ada, banyak, ukurannya ada. Kita juga bisa mengatur ini kanan kiri, kemudian ada numbering juga, kemudian warna huruf juga bisa diubah. Kemudian ini untuk matematika juga disiapkan secara lengkap. Ini contohnya, kalau kita misalnya ingin membuat matematika jenis apa saja, ini sudah disiapkan, lumayan banyak. Ini kita mengetiknya di sini, nanti terus hasil jadinya di sini. Kemudian kita klik formula begitu, maka sudah jadi nempel di sana. Oke. Kita juga bisa menyisipkan
link. Kita juga bisa menyisipkan image gambar. Kita juga bisa paste di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai soal di Word misalnya, kita tinggal copy paste di sini aja. Kita juga bisa memasukkan gambar lewat sini, audio juga bisa. Jadi seperti itu. Ini cuma untuk video, tidak ada. Oke, di situ kita coba saja membuat soalnya, misalnya yang gampang. Karena ini soal nomor 1, saya beri tanda 1 ditambah 1. Ini uji coba saja. Kemudian ini pilihan A, kita klik. Fasilitasnya ada semua ini Bapak Ibu, gambar, mau paste saja, kemudian untuk rumus ada semua. Ini kuncinya ada, kita letakkan di atas saja, misalnya seperti ini, kita pilih, kemudian pilihan B, kita klik, langsung misalnya begini, pilihan C, pilihan D. Itu sudah selesai, kita klik simpan. Ini klik simpan sebelah kanan, data berhasil disimpan. Kita lanjut ke nomor 2. Kita coba saja, misalnya kita coba menggunakan formula matematika. Kita coba menggunakan akar. Ingat, ini X1 tampilannya nanti seperti ini. X1 itu berarti yang kita masukkan. Berarti di sini kita isi nilainya. Misalnya kita 4, berarti maksudnya adalah akar 4. Kita ngetiknya di atas sama dengan titik-titik misalnya. Jadi kemudian kita klik bawah ini, insert formula. Maka sudah jadi seperti itu. Kita pilih jawaban di sini, kemudian kita pilih, jangan lupa kita pilihan kuncinya kita ini, kemudian B dan seterusnya seperti tadi. Begini, kita selesai baru kita simpan. Oke, kita lanjutkan sampai nomor 10. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 7, misalnya seperti ini. Kita bisa mengetik hasilnya, pilihannya maksudnya, dengan menggunakan insert formula. Ini belum diisi, kita klik insert formula. Saya ngetiknya seperti ini hasilnya nih. Ini kan kuncinya ini saya coba kasih tanda kurang. Itu sudah menjadi pilihan. Kemudian kita lanjutkan pilihan C, masih menggunakan insert formula. Misalkan saya coba X, ketiknya seperti itu, plus X, yang tampil ini. Oke, terus pilihan D, seperti itu. Tambah ini misalnya. Oke, sudah sampai 4 pilihan.
kita pilih kuncinya di A yang benar. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Oke. Sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini membuat contoh saja Bapak Ibu. Jawabannya kuncinya di sini. Kasih. Seperti itu. Dan kita pilih simpan. Nomor 9. Ini saya beri angka 8. Setiap nomor ini saya beri angka yang ada di sini. Maksudnya nanti sambil mengecek soalnya bisa ngacak atau tidak. Nomor 9 berarti kita awali dengan 9. 9A ditambah 3A. Misalnya seperti itu. Berarti ada 12A, artinya 6A, 12. Misalnya kita mau buat pangkat 12A pangkat pakai tombol pakai tabel, terus 2 pangkat 2. Tampilannya seperti ini. Kita set ini. Misalkan 12A misalnya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Kemudian nomor 10 kurangi 3 sama dengan, ini membuat contoh saja bagaimana kuncinya di sini. Kemudian bila salah sudah kita simpan. Berarti Bapak Ibu kita sudah menyimpan semua soal yang kita rencanakan. Selanjutnya kita lihat, karena kita lihat di bab soal ini yang sudah kita buat Bapak Ibu di bawah ini ya. Kita tekan ke 9. Kita ambil 5 dari 10 soal. Uraiannya tidak ada aktif. Oke. Kemudian kita coba untuk menjadwalkan di sini. Usahakan kita ingat dengan yang kita buat di sini ya. Karena nanti kalau salah nanti yang dikerjakan anak-anak bukan soal yang kita maksud. Jadi kita ingat ini 5 soal dari 10 soal yang bawah ini kita jadwalkan ujiannya. Kita pilih jadwal ujian, kemudian kita klik tambah jadwal kelas 9. Tanggal dimulainya kita bisa pilih tanggal karena kita mau dicoba, ini bisa diatur karena nanti akan dicoba. Ini diatur saja jam berapa. Misalnya saya mau coba tadi, misalnya itu kan tanggal berapa, jam 22, ini kan misalnya 7 jam yang lalu. Ini 1, 2, 3, 4, 5,
7 jam ini. Kemudian tanggal waktu berhentinya, misalnya 1 hari atau hari Rabu boleh, 1 minggu boleh bebas. Lalu pada hari Kamis Sabtu misalnya seperti ini dan pukul ini. Kemudian sesinya 1, lama ujian untuk 5 soal itu katakanlah 5 menit atau 10 menit, 5 menit saja. Kemudian acak soal, oke, misalnya diacak, hasil akhirnya ditampilkan, kita bisa centang atau ditampilkan. Kemudian kita pilih simpan semuanya. Ini Bapak Ibu, kita sudah menjadwalkan untuk pelaksanaan ujian. Sampai di sini untuk Bapak Ibu sudah menyiapkan, sudah selesai. Kita coba untuk tampilan siswa. Nanti siswa mengerjakan seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan di komputer juga bisa ya, di sebelah sini. Untuk siswa nanti alamatnya seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk siswa karena di aplikasi Ganesha Belajar saya sudah menempelkan alamatnya untuk link CBT untuk login siswa. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, anak-anak nanti ini uji cobanya nanti bisa kita lihat. Oke, sementara mungkin sampai di situ. Kita bisa lanjutkan untuk video berikutnya nanti dengan pokok bahasan yang berbeda. Apakah nanti melihat hasil dan sebagainya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.